Selamat pagi saudaraku yang kekasih. Shalom dari studio GKRF. Sangat senang menyapa saudara sekalian, dan ini hari baru untuk kita bisa menghadapi hari ini dan melakukan tugas panggilan kita masing-masing sesuai dengan bidang dan tanggung jawab kita. Saudaraku, izinkan saya menyampaikan renungan singkat pagi ini dengan tema diberi kuasa supaya bisa berkarya untuk Tuhan di dunia. Saya mengambil teks yang sama dengan renungan kemarin dari Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bagian terakhir dari ayat tadi adalah bahwa orang percaya akan dibaptis, diberi kuasa supaya bisa berkarya di dunia. Saudaraku, satu-satunya institusi yang didirikan Yesus di bumi untuk meneruskan karya Yesus di bumi dan memberitakan Injil dan menggembalakan orang-orang percaya supaya mereka hidup tertib dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan adalah gereja. Dan gereja itu, saudara, ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dunia kita, sebagaimana kita maklumi, dunia kita dimulai dengan berbagai kejahatan, egoisme, dan berbagai tipu muslihat yang jahat, yang membuat manusia silau karena tipu daya dunia. Juga di dunia ini ada iblis yang sering mengganggu dan menggoda dan menyesatkan orang percaya. Tuhan Yesus tahu, saudaraku, bahwa pada waktu tugas pelayanan, kontinuitas kesinambungan karya Yesus di bumi itu diberikan kepada gereja, Tuhan Yesus tahu bahwa itu tidaklah sebuah tugas yang mudah. Sekali lagi karena dunia kita diwarnai oleh berbagai situasi duniawi yang berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di dunia ini orang selalu mengejar apa yang menyenangkan daging, orang selalu mengejar kesenangan bagi diri sendiri, orang selalu mengejar harta dan kekayaan, orang tidak mau tahu dengan sesama, tidak rela berkorban dan sebagainya. Dan iblis ikut berkaya di situ. Itu sebabnya dunia kita diwarnai dengan begitu banyak kejahatan dan kesusahan. Nah, saudaraku, berhubungan dengan itu, maka Tuhan berkata supaya mereka menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan katakan janji itu akan digenapi, yaitu supaya mereka diberi kuasa. Dan janji itu adalah dikatakan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata dibaptis, saudara, itu berarti secara literal itu berarti mandi, atau tujuannya adalah supaya menjadi bersih. Jadi pada waktu Roh Kudus datang itu, saudaraku, Roh Kudus itu datang dan menyucikan, membersihkan hati dan pikiran manusia dari pencemaran dosa dan dari kedagingan oleh iman. Kisah Rasul 15 ayat 9. Yang kedua, kata baptisan itu berarti memberi kuasa atau empower untuk mampu melakukan karya Kristus di bumi yang tidak pernah mudah. Karya Kristus di bumi supaya bisa dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus, saudaraku, dalam bahasa Yunani itu disebut parakletos. Dalam terjemahan kita disebut penghibur. Tetapi kalau mengacu kepada bahasa Latin itu berarti fortis. Artinya keberanian, di mana Roh Kudus itu akan memberikan keberanian dan kekuatan untuk meneruskan karya dan pelayanan Yesus di bumi yang jahat ini, di mana gereja menghadapi liku-liku dunia, menghadapi kuasa iblis dan liku-liku kehidupan yang rumit dan sulit. Roh Kudus akan memampukan kita supaya kita berani melawan arus sebagai gereja, arus dunia yang jahat dan egois. Gereja yang diberi Roh Kudus adalah gereja yang selalu bisa melayani dengan segala ketulusan, diwarnai kebenaran, kekudusan, dan diwarnai dengan iman dan pengabdian. Karena itu, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus berkata, kau akan dibaptis dengan Roh Kudus, itu berarti hati kita disucikan.
Itu berarti sebagai orang percaya kita diberi kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi tipu daya dunia, untuk menghadapi iblis yang jahat, untuk menghadapi berbagai liku-liku yang menyesatkan manusia. Supaya kita bisa mampu berkarya, meneruskan visi Yesus, yaitu membawa kabar baik dan mengembalakan umat percaya, supaya mereka menjadi domba-domba yang taat dan hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena janji Tuhan selalu digenapi, bahwa Roh Kudus diberikan supaya menyucikan hati orang percaya dari kedegilan, dari pikiran yang jahat, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi juga Roh Kudus diberikan supaya memberikan kekuatan dan keberanian untuk hidup dan berkarya, menjadi terang di tengah dunia yang gelap, menjadi garam bagi dunia yang jahat. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan memberkati kami semua, mampukan kami hidup bagi Tuhan, mampukan kami menjadi pembawa kabar baik, pembawa pengharapan bagi orang yang putus asa. Inilah doa kami, Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati negeri kami. Terima kasih, damai tentram untuk Indonesia. Terima kasih, NKRI diberkati untuk masa depan bagi anak cucu dan generasi mendatang. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku, terima kasih.